Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita karunia nikmat bersama-sama kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Kemudian selanjutnya bersama kita akan memanfaatkan waktu yang ada untuk talabul ilm, tafaqquh fid din, dengan mempelajari bagian-bagian penting dari kisah-kisah orang-orang pilihan, orang-orang saleh. Dan di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita masih akan melanjutkan bagian-bagian dari kehidupan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana materinya kita ambil judul belajar dari Ibunda Aisyah. Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, sungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah merupakan salah satu di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara istri-istri yang akan menemani di surga, dan juga merupakan dari wanita-wanita pilihan utama yang ada di surga. Kemudian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedekatan yang sangat erat dengan keluarga Abu Bakar, baik dengan Abu Bakar sendiri sebagai seorang sahabat dan ayah, atau kemudian juga dari bagian dari mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian putrinya Aisyah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin berkaitan dengan pelajaran dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Pelajaran pertama yang akan kita sampaikan adalah, yaitu yang pertama, pentingnya memahami perkara akidah, pentingnya memahami perkara akidah atau manhaj. Hal ini berkaitan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di nomor 335. Dalam riwayatnya dikatakan, qalat Mu'adzah sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha faqultu ma balul haidhi taqdis shaum wa la taqdis shalah. Mu'adzah pernah bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita haid itu mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha salat? Sedangkan kita ketahui bahwasanya salat adalah secara urutan syahadat itu di bawah syahadatain. Rukun Islam itu di bawah syahadatain, dan salat adalah perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Namun ketika ada seorang wanita yang haid yang Allah perintahkan untuk diqadha, itu adalah puasanya, tidak salatnya. Maka Mu'adzah tanya, kenapa wanita haid yang diperintahkan untuk diqadha itu puasa bukan salat? Nah, kemudian dijawab oleh Aisyah, aharuriyatun anti, apakah kamu ini wanita haruriyah? Haruriyah apa, Pak? Haruriyah itu adalah suatu tempat yang bernama Harura. Di situ adalah tempat menyempalnya orang-orang Khawarij pasca Ali bin Abi Thalib melakukan perdamaian dengan rombongan yang ada di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kemudian ada dari pasukan Ali yang kecewa dan tidak menerima keputusan Ali, lalu kemudian dalam perjalanan ke Kufah, belum sampai Kufah, memisahkan diri
berdiam di suatu tempat yang bernama Harura, dan mereka di sana memunculkan pemikiran ekstrim. Pemikiran ekstrimnya adalah satu, mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian yang kedua yaitu adalah mengkafirkan kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Sehingga di antara efek dari pemikiran menyimpang tersebut, kaum muslimin pada saat itu seluruhnya dikafirkan. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib juga dikafirkan. Lalu kemudian yang ketiga, di antara sahabat yang terkena korban pertama, eksekusi pertama dari pemahaman menyimpang Khawarij ini adalah sahabat Khobab. Sahabat Khobab dan istrinya dibunuh. Istrinya yang sudah hamil tua, perutnya dibelek. Lalu kemudian setelah itu bayinya diambil. Kemudian setelah itu bayinya pun dibunuh juga. Oleh sebab itu tidak aneh kalau seandainya kelompok ini, pemikiran ini dari zaman ke zaman melahirkan tindakan-tindakan ekstrim, termasuk diantaranya itu. Tapi yang cukup mengherankan, setelah mereka dengan tanpa beban membunuh dua sahabat ini, kemudian juga memperlakukan tindakan yang luar biasa biadabnya kepada seorang wanita yang hamil tua. Dalam perjalanan waktu mereka sedang berkemah, digigit nyamuk. Ketika digigit nyamuk, diteplek, nyamuknya berdarah. Lalu kemudian nanya, bagaimana kita membunuh nyamuk sampai berdarah gini? Nyamuk diteplek, keluar darahnya, ditanya hukumnya. Manusia dibunuh, dibantai, kemudian tanpa rasa berdosa, bahkan mengatakan ini adalah sebentuk sebaik-baik amal soleh. Oleh sebab itu kata Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, kullama dhahara qarnun quti'. Setiap muncul tanduknya akan dibabat, muncul tanduknya lagi akan dibabat. Dan akan ada di setiap zaman kaum muslimin diuji dengan orang-orang yang memiliki pemahaman ekstrim ini. Khawarij ini. Namun dengan nama yang tentunya apa Pak? Nama beda tetapi isinya sama. Casing boleh beda, kemudian awalnya Pak, dalemannya sama. Kemudian Nabi Aisyah tanya, aharuriyatun anti, apakah kamu ini wanita Khawarij? Kok tanyanya kayak gitu? Karena itu dulu di antara permasalahan fikih yang terkenal perbedaannya antara keumuman kaum muslimin dengan Khawarij seperti itu. Mereka mengqadha salat. Jadi kemudian setelah itu tadi apa Pak? Ditanya, aharuriyatun anti, apakah kamu ini wanita Khawarij? Lalu Mu'adzah menjawab, lastu biharuriyah, saya ini bukan Khawarij, tapi aku hanya sekedar bertanya. Kemudian dijawab oleh Aisyah, kami dulu mengalami haid, dan yang kami diperintah oleh Nabi adalah mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha salat. Apa pelajaran pertama yang bisa diambil di sini? Pertama adalah wanita-wanita para sahabat atau wanita generasi awal, mereka itu mungkin sebagian di antara mereka ada yang belum mengerti tentang permasalahan fikih, tetapi mereka mengerti tentang perkara akidah. Mu'adzah di sini itu bertanya kepada Aisyah tentang hukum fikih. Kenapa wanita haid diperintahkannya qadha puasa tetapi tidak mengqadha salat? Pertanyaannya itu menunjukkan ketidaktahuannya dalam permasalahan fikih ini. Ketika kemudian ditanya oleh siapa? Oleh Aisyah, kamu ini ikut-ikutan pemahaman Khawarij? Mu'adzah mengatakan, tidak, saya tidak berpemahaman Khawarij. Kalau seandainya Mu'adzah itu nggak ngerti Khawarij juga, maka akan dijawab balik, apa itu Khawarij? Tapi jawabannya langsung mengelak, menunjukkan Aisyah paham tentang permasalahan akidah. Ini Mu'adzah juga paham tentang permasalahan akidah ini.
Tetapi kemudian Mu'adzah paham masalah akidah, tetapi di titik ini ada yang terluput pemahamannya dari permasalahan apa? Fikih. Ini poin yang pertama. Nah, sekalian rahimanallahu. Jadi poin pertama adalah ini. Makanya kenapa ini kita ambil contoh? Karena di titik ini, inilah penyebab Utsman bin Affan dibunuh. Yang kedua, ini adalah penyebab Ali bin Abi Thalib pun dibunuh. Jadi Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh sekelompok orang yang dulunya adalah merupakan loyalitas beliau. Cuman mereka kecewa kenapa Ali berdamai dengan orang-orang yang ada di Syam. Kemudian Ali dikafirkan ya. Kemudian setelah itu selanjutnya nanti Ali bin Abi Thalib dibunuh. Kemudian setelah berjalan beberapa masa muncullah seorang ya bernama Imran bin Hittan kemudian dia merupakan seorang ulama dan dia terpengaruh pemahaman Khawarij. Dalam bait syairnya mengatakan, ya dorbatan minas sayfi ma urida biha, wahai si pemilik ya sabetan pedang, ma urida biha illa liyabtaghi ya minallahi ridwana, yang dia sabet pedang itu semata-mata tujuannya mencari ridho Allah ya. Kemudian arju aufal bariyati mizana, di akhir bait dia mengatakan, sungguh saya berharap si pemilik sabetan pedang itu mendapatkan ya mizana, timbangan terberat kebaikannya di hari kiamat. Sekarang saya tanya Pak, intinya gini, Imran bin Hittan memuji si pemilik sabetan pedang. Kemudian yang kedua, dia menyabet pedang tujuannya mencari ridha Allah. 3, dia berharap dan berdoa semoga si pemilik sabetan pedang ini mendapatkan pahala yang sempurna ketika ditimbang di hari kiamat. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud? Si pemilik sabetan pedang itu adalah Abdullah bin Muljam. Siapa? Pembunuhnya Ali. Kemudian yang kedua, ya, apa yang dia inginkan? Dia mengakui Ali dibunuh oleh Abdullah bin Muljam dengan tujuan semata-mata mencari ridho Allah. Yang ketiga, bahwasanya si pembunuh Ali ini didoakan mendapatkan timbangan kebaikan sempurna di hari kiamat. Ini ekstrim luar biasa. Makanya sebagian di antara mereka sampai di zaman ini ya, ketika melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang berlawanan dengan syar'i, mereka berharap pahala di sisi Allah. Permasalahannya antara sebagian kaum muslimin ini bukan permasalahan hati, bukan permasalahan keikhlasan. Mereka ikhlas, mereka sama sampai seperti Abdullah bin Muljam. Tapi permasalahannya adalah metodologi berfikirnya. Kaum muslimin yang diharamkan oleh Nabi untuk dibunuh, malah kemudian dianggap itu adalah penyempurna timbangan keimanan. Jadi ini poin yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara yang selanjutnya, bahwasanya dari Yusuf bin Abi Burdah, ya, dari ayahnya, ya, berkata, aku pernah mendatangi Aisyah. Atau itu Aisyah kemudian mengatakan, ya ammatah, wahai ibunda, hadithni syai'an sami'tihi min Rasulillah, berikan kepadaku satu hadis yang kau pernah dengar dari Nabi. Lalu apa hadis yang diceritakan oleh Aisyah? Ya, jadi ya, bahwasanya Yusuf bin Abu Burdah ini cerita bahwasanya abinya Abu Burdah ketemu sama Aisyah, minta diajarin hadis. Apa hadis yang diajarkan oleh Aisyah? Hadis yang diajarkan oleh Aisyah adalah at-tayru tajri bi qadar. Sesungguhnya tatoyur menganggap sial, semuanya akan berjalan sesuai dengan takdir dari Allah. Wa kana yu'jibuhul fa'lul hasan. Nabi itu suka al-fa'lu. Artinya apa? Poin di sini adalah Aisyah mengajarkan kepada Abu Burda hadis tentang akidah.
Isinya tentang apa? Tentang menganggap sial. Ketika orang menganggap sial dengan sesuatu dan dia menganggap bahwasanya ini adalah pintu kesialan yang menyebabkan dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia nggak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka di sini Nabi mengabarkan orang menganggap sial sesuatu itu nggak ngaruh, kecuali sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau orang punya keyakinan begini, ini sial, ini nggak dapat begini-gini, kalau Allah takdirkan akan dapat, ya akan dapat. Atau yang kedua, kalau Allah takdirkan memang dari awal dia tidak akan dapat, ya dia tidak akan dapat. Jadi keyakinannya dia terhadap sialnya sesuatu itu nggak mengaruhi yang namanya takdir Allah. Takdir Allah akan berjalan. Dia anggap sial atau dia tidak anggap sial, kalau memang ya dia akan dapatkan rezeki itu, dia akan dapati. Kalau seandainya dia tidak akan terkena musibah, ya tidak akan terkena musibah. Nomor berapa, Pak? Saya waktu tinggal di Zamrud, ya, saya bingung. Nomor rumah saya 5. Saya coba ngitung dari pinggir, cuman ada 4 rumah. Awal-awal saya pindah, saya ngitung 1, 2, 3, 5. Nomor 4-nya gak ada. Jadi samping rumah saya itu nomor berapa? Nomor 3. Ya, nomor 4-nya gak ada. Nomor rumah saya nomor 5. 4. Saya ngobrol sama kerabat. Kenapa? Iya Mas, ada suatu pemahaman katanya 4 itu kakinya 1. Ketika kakinya 1 gak kuat, ya ketika kakinya gak kuat, ya nanti bisa nimbul apa Pak? Bala. Ya iman gak kuat dalam sisi ekonomi, gak kuat dalam sisi apa Pak? Pendidikan, gak kuat dan segala macam. Oh gitu. Ya makanya 4-nya, kalau 4 kan tegak, tapi kalau misalnya dijatuhin dia akan jatuh. Oh gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada ketemu partner bisnis tanggal 4, dijalanin nggak? Jalanin. Ini tanda apa? Nggak konsisten, ya. Nggak konsistennya dalam apa? Dalam berkeyakinan. Nanti kalau misalnya tanggal 4 ada ketemu sama partner bisnis, gimana? Ya semesta takdir lah. Kalau emang takdir ya rezeki enggak. Kenapa pemahaman itu tidak diterapkan pada permasalahan yang lain seperti itu. Nah, sekalian ini poin yang pertama. Jadi sisi pendalilannya adalah ketika ada orang minta, diajarkan hadis oleh Aisyah, maka Aisyah menjelaskan hadis tentang ini. Makanya kemudian Nabi SAW, kenapa ini? Karena ini berpengaruh. Aisyah dinikahi oleh Nabi waktu itu kita ceritakan di bulan Syawal. Orang-orang Arab menganggap bulan Syawal bulan sial. Kalau sekarang di kita apa Pak? Yang dianggap bulan sial Pak? Dihindari di situ nikah dan segala macam. Ya, ada yang namanya Pak? Rajaban seperti itu. Tapi kalau orang Arab dulu enggak. Dulu orang Arab menganggap bulan sial itu ada di bulan Syawal. Menghindari pernikahan di bulan Syawal. Maka Nabi SAW ingin melempengkan, meluruskan kesalahpahaman akidah itu. Dinikahilah Saudah di bulan Syawal, dinikahilah Aisyah di bulan Syawal, seperti itu. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ini apa Pak? Bercanda dan bermain dengan suami. Nah, disebutkan ya bahwasanya dari Aisyah, kharajtu man Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Saya ya pada suatu aku pernah safar bersama Nabi. Wa ana jariyatun, waktu itu saya masih muda. Lam ahmil laham, saya belum bawa daging. Apa maksudnya Pak? Nah itu bahasa Aisyah, itu bahasa yang dalam Pak. Karena Aisyah termasuk di antara salah seorang istri Nabi yang ahli, baik ahli dalam ilmu hadis, kemudian juga dalam bahasa, kemudian juga ahli dalam faraid. Maka bahasanya Aisyah, dia mengatakan kalau dalam bahasa kita gemuk zaman ini adalah samin. Samin itu gemuk. Tapi Aisyah mengungkapkan dengan bahasa yang halus. Lam ahmil laham, pada saat itu saya belum bawa daging. Maksudnya adalah belum gemuk. Nabi pun kemudian berkata kepada para sahabatnya, yaitu apa? Taqaddamu sahabat,
kalian duluan. Ya, kalian duluan. Fataqaddamu, maka kemudian para sahabat maju duluan. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, ya ta'alai hatta usabiqoki. Aisyah, sini aku akan kalahkanmu. Fasabaqtuhu fasabaqtu. Kemudian akhirnya aku pun balap lari bersama Nabi. Nah, jadi di sini bercandanya apa, Pak? Bahwasanya Aisyah diajak Nabi untuk balap lari, beliau mau. Nah, kalau misalnya suatu saat ya ibu-ibu diajak tanda sama suami, apa sih Bi, udah tua juga misalnya gitu. Tenang aja, bahwasanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umurnya sudah lanjut pun ya bercanda bersama siapa? Bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu aku pun fasakatani. Dalam beberapa waktu yang lalu, sudah lama berjalan waktu, Aisyah sudah lupa, kemudian safar lagi. Kemudian Nabi bilang sama sahabatnya, taqaddamu, kalian duluan. Maka mereka pun duluan. Kemudian Nabi bilang, ta'alai hatta usabiqoki. Aisyah, ayo kita balap lari lagi. Kemudian aku pun mengalahkannya. Kemudian ya setelah itu ya ketika aku sudah gemuk aku kalah. Tadi waktu di awal saya masih kurus, Nabi gemuk, aku menang. Sekarang aku sudah gemuk, Nabi yang menang, aku kalah. Kemudian dikatakan oleh Nabi, hadhihi bitilka, wahai Aisyah, kemenangan ini untuk ngalahin yang dulu. Artinya apa? Sama, seri. Ya, di sini. Sisi pendalilannya adalah bercanda ya bersama suami. Tapi kalau saya boleh pesan Pak ya, silakan ya, mungkin bisa bercanda bersama pasangan, cuma kalau bisa ya dijaga tempat dan keadaannya. Tidak kemudian membuat sesuatu yang mudah dilihat oleh orang, kemudian juga khawatir nantinya bisa menjadi fitnah. Apalagi kemudian kalau misalnya di-upload seperti itu. Ya seperti mohon maaf ya di zaman ini ya, bentar-bentar di-upload ya. Suaminya di-upload terus di medsos. Waduh suami saya pulang kerja luar biasa, nyuci piring, rumah diurusin. Wow, promo suaminya. Ya, besoknya kalau misalnya ada yang Pak, kena lem gimana Pak? Ya, kalau ada kena lem ya siapa yang disalahkan? Lah suaminya disalahkan. Suaminya nggak pernah ngupload, yang kemudian ngupload siapa, yang ngambek siapa, seperti itu. Nah, sekalian rahim ini diantaranya. Di sini sisi pendalilannya, ketika Aisyah mau ya diajak bercanda dengan Nabi, Nabi bilang taqaddamu, kalian maju duluan, biar saya bareng sama siapa? Sama Aisyah mau canda. Sebetulnya Nabi bisa aja, sahabat, ayo sponsorin, siapa yang dukung saya, siapa yang dukung Aisyah gitu. Tapi Nabi enggak lakukan gitu. Ya, bisa, ayo kelompok supporter saya mana supporter saya, supporternya Aisyah mana supporternya Aisyah, saya balap lari gitu. Tapi enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah gimana? Kepada sahabat, maju, saya mau balap lari. Seperti itu. Ini poin yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, memahami kebutuhan suami. Nah ini. Ya, memahami kebutuhan suami. Ya, kadang mungkin ada tipikal istri makanya ngomong kalau mau ada apa-apa, Pak, ngomong. Ya kalau nggak ngomong gimana saya bisa tahu, seperti itu. Nah, ya, sebenarnya ini lebih cocok materi buat ibu nih, Pak. Aduh, ya. Tapi jika ada rekamannya, Pak ya. Nah, ya, bahwasanya di sini ini kejadian menjelang wafatnya Nabi. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke rumahnya Aisyah. Wa ana musnidatuhu ila sadri, dan pada saat itu saya sedang memangku Nabi di dadanya. Jadi Nabi sedang tiduran sambil dipangku seperti ini. Ya di dadanya ya. Ini kalau zaman sekarang apa Pak? Ya ini bukan anak muda aja ya yang Pak? Yang tidur sambil membelai pasangannya di dada, dan bukan hanya sinetron atau film seperti itu. Tapi ini ya seperti itu Pak. Saya berat ngomong gitu Pak. Ya jadi ini romantisnya Nabi dengan Aisyah ya, bahwasanya Nabi dipeluk ya oleh Aisyah dadanya. Ya, menunjukkan keromantisannya tadi kata Pak Jok. Wa ma Abdurrahman siwak, dan Abdurrahman pada saat itu membawa Membawa siwak ya, sambil kemudian bersiwak. Kemudian
Fa'abbadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul senantiasa melayangkan pandangannya kepada siwak tersebut. Apa yang dipahami oleh Aisyah? Aisyah memahami Nabi mau nyiwak. Nabi mau siwakan. Kemudian aku pun mengambil kayu siwak itu dan aku gigitnya, dilembutkan, dibersihkan, lalu kemudian diserahkan kepada Nabi. Lalu Nabi pun bersiwak. Tidak lama setelah Nabi bersiwak, ya, Nabi mengangkat tangannya ke atas ila rafiqil a'la, berada di dekat zat yang maha tinggi 3 kali, lalu kemudian Nabi pun wafat. Jadi Nabi wafat di pelukannya siapa, Pak? Aisyah. Nabi wafat bukan di medan peperangan, Nabi wafat tidak di atas kasur, ya. Nabi wafat tidak di dalam perjalanan, tetapi Nabi wafat di pelukan orang yang tercinta, yaitu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sisi pendalilannya adalah Aisyah paham pandangan mata Nabi kepada Abdurrahman itu tertuju Nabi ingin siwak. Kata para ulama, meskipun kalau ngelihat secara asal dan bebas konteksnya, bisa jadi pandangan Nabi kepada Abdurrahman, Nabi nggak suka. Saya lagi sakit berat, antum masuk sambil siwakan, nyantai gitu. Nggak ada apa namanya, Pak? Nggak ada pekanya, ya. Nggak ada pekanya. Orang lagi susah, orang lagi sakit, malah apa? Nyantai siwakan seperti itu. Kalau seandainya yang terjadi begitu, Aisyah akan merespon memarahi saudaranya Abdurrahman. Tapi ternyata bukan itu maksud dari pandangan Nabi. Maksud dari pandangan Nabi adalah Nabi ngeliatin siwaknya, Nabi ingin siwakan. Diambil oleh Aisyah, kemudian dibersihkan, dikasih ke Nabi. Tanpa Nabi bicara, tanpa Nabi meminta, Nabi cuman ngelihat saja, Aisyah paham. Ya, ini di sini poinnya adalah kaum ibu bagaimana ya bisa memahami kebutuhan suami tanpa harus suami apa? To the point seperti itu. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan al-labibu bil isyarati yafham. Bahwasanya orang cerdas dengan isyarat saja paham. Ya. Nah, kemudian setelah itu adalah sedangkan ya yang lainnya, yang satunya yudrobu bil aso. Ya, sedangkan orang yang tidak paham itu gerak kalau dipukul dulu. Dipukul baru gerak. Mohon maaf Pak, bahasanya adalah digong dulu baru bunyi, baru jalan seperti itu. Nah, jadi ini makanya kalau di kelas ya saya suka ngajar, di tengah-tengah sedang ngoreksi tiba-tiba berisik, saya diem. Kalau anak-anak paham dia akan diem. Ya, tapi kalau yang nggak paham, kenapa Pak kok diem? Malah ditanya balik ya seperti itu. Nah, ini poinnya ya, bagaimana bisa memenuhi ya kebutuhan suami, keinginan suami ya dengan isyarat-isyarat yang didatangkan oleh suami. Ini poin yang keberapa? Poin yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, poin yang keempat, bersabar dan beradab ketika berbeda pendapat. Ini sesuatu yang lumrah, ya, sesuatu yang lumrah ya dalam rumah tangga. Bahkan pun terjadi di rumah tangga kenabian. Ya, Nabi SAW ya pernah ada masalah dengan Hafsah, sampai Hafsah pun sempat ditalak. Nabi Zakaria ya dalam suatu pendapat dikatakan istrinya pun wa kana lisanuhal badza, ya, lisan istrinya itu agak keras seperti itu. Nah, sebagian lain mengatakan tidak demikian. Jadi intinya adalah di sini innila a'lamu idza kunti anni radiyah. Kata Nabi, saya paham Aisyah kapan kamu ridho kepadaku, wa idza kunti alayya ghadba, dan saat kamu marah. Ya, kapan kamu lagi seneng, kapan kamu lagi marah, saya paham. Kemudian kata Aisyah, qultu min aina ta'rif dzalik? Nabi, dari mana kamu tahu saat kondisi saya marah dan saat kondisi saya senang? Kemudian kata Nabi Muhammad,
amma idza wa rabbi Ibrahim kunti anni radiyah. Kalau kamu bersumpah, kamu ngucapin sumpahnya demi nama Tuhannya Nabi Ibrahim. Ya, demi nama Tuhannya Nabi Ibrahim. Ya, kalau sedang ngomong kayak begitu berarti Aisyah lagi marah. Tapi kalau Aisyah lagi senang, sumpahnya adalah dan demi nama Tuhannya Nabi Muhammad. Sebetulnya Bapak, ini perbedaan bahasa saja. Ketika bersumpah demi ya nama Tuhannya Nabi Ibrahim, yang dimaksud siapa? Allah. Ketika bersumpah demi nama Tuhannya Nabi Muhammad, siapa yang dimaksud? Allah. Tetapi ketika lagi ada ngambek, yang disebut bukan nama Nabi Muhammad, tapi nama Nabi Ibrahim. Ya, yang disebut nama Nabi Ibrahim. Ketika lagi senang, yang disebut nama suaminya. Apa kata Aisyah? La ajal ya Rasulullah ma ahjuru illa ismak. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak bisa meninggalkan kecuali hanya namamu saja. Ya, adapun ya hatiku ya tetap ya perasaanku ya tetap bersamamu. Di sini sisi pendalilannya adalah Aisyah ketika sedang ya marah dengan Nabi tetap menjaga redaksi yang benar. Ya, dekat menjaga redaksi yang benar. Terkadang seorang kalau sudah marah, kalau emosi, apakah itu ya kepada anggota keluarga sendiri, ya suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kadang ada redaksi yang kebablasan. Ya, macam-macam bahasanya keluar. Nah, tapi di sini bagaimana Aisyah ya meskipun kondisinya sedang marah, beliau tetap mengatur struktur kosakata. Ya, tidak kemudian jatuh kepada ungkapan kesyirikan atau kemudian ungkapan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Ya, kemudian yang kedua adalah poinnya yang pertama di sini bersabar. Ya, Nabi tahu kapan Aisyah marah, kapan Aisyah enggak. Lalu bagaimana respon Nabi? Sabar aja dulu. Ya, redam dulu. Tidak kemudian ketika Aisyah marah tambah dimarahin. Ya, seperti itu. Nah, bahkan Nabi pun paham. Suatu saat Ali bin Abi Thalib tiduran di masjid sampai mukanya berbekas tanah-tanah yang ada di masjid. Ali dipanggil sama Nabi, ya Abu Turab kum, Abu Turab bangun. Ya, mukanya nempel bekas-bekas tanah. Kemudian dikatakan, kenapa? Lagi ada masalah sama siapa? Sama istrinya. Nabi Muhammad pun biasa, kemudian gak langsung datengin Fatimah. Fatimah kenapa tuh suamimu sampai tiduran di masjid? Seperti itu. Nah, jadi ini poin yang keberapa? Yaitu adalah bersabar. Kemudian yang kedua adalah beradab ketika berbeda pendapat. Faedahnya apa? Ada Pak Aisyah ketika Nabi marah. Kemudian yang kedua, senang dan marah merupakan hal manusiawi dalam kehidupan berumah tangga. Begitupun dalam rumah tangga para Nabi. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Kemudian yang terakhir yaitu adalah zuhud dan qanaah. Zuhud dan qanaah di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qana'a bihi. Sungguh beruntung orang yang diberikan hidayah Islam, diberikan kecukupan dan dia qanaah. Ya, mendapat proyek 1M qanaah seperti itu Pak ya. Kemudian akhir tahun dapat apa Pak? Tesla gitu ya, qanaah, alhamdulillah. Contoh, lalu bagaimana bentuk qanaahnya Nabi? Qanaahnya siapa? Aisyah. Oke. Ini Pak, saya akan sebutkan ini materi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi di Januari tahun 2020. Beberapa bulan setelah materi ini disampaikan di lockdown. Ya, di lockdown. Setelah beberapa hari, berapa bulan ya materi ini disampaikan, ini di lockdown. Karena waktu itu ya saya tanggal 1 Januari berangkat, pulang sekitar tanggal 10, tanggal 17 materi ini disampaikan. Jadi enggak sempat ngikut materi ini langsung di
Masjid Nabawi tapi ngikutin materi ini secara online. Kemudian filenya ini dikirimkan. Nah, di sini ini adalah judulnya Madinah Munawwarah, ya, Madinah tempo dulu, keutamaan Madinah, Masjid Nabawi dan Hujuratun Nabawiyah, kamar istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang pertama ya, poin yang paling awal, Masjid Nabawi itu dulu lebarnya 32 kali 28. Ini Masjid Nabawi periode pertama yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mengalami pelebaran 46 kali 46. Kemudian setelah itu dilebarkan lagi oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu dilebarkan lagi oleh Utsman bin Affan dan seterusnya sampai terjadi beberapa perlebaran. Nah, kemudian mihrab. Nah, ini beberapa mihrab. Ya, mihrab yang di sebelah kiri, mihrab yang depan, dan kemudian mihrab yang di sebelah kanan. Jadi mimbar disebutkan yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu wa huwa mustanidun ila jid'in inda musallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mimbarnya itu batang pohon kurma. Ya, Nabi dulu mimbarnya batang pohon kurma. Makanya dulu pernah kita sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibuatin mimbar yang baru dengar suara tangisan. Ternyata tangisan itu adalah dari mimbar yang lama. Awalnya mimbarnya dari batang pohon kurma, kemudian dibikin sama seorang wanita yang punya budak jago bikin kerajinan. Kemudian setelah itu dibikin 3 apa Pak? 3 susun ya, 3 landasan seperti itu. Nah, oke, ini dia. Ini adalah Masjid Nabawi tempo dulu. Ini arah kiblat, berarti ke arah selatan ya di sini. Kiblat ke arah selatan, dan susunan sebelah kiri ini rumahnya Aisyah. Di bawahnya rumahnya Fatimah. Di bawahnya rumahnya Saudah. Di sebelah atas rumahnya Hafsah. Kemudian Ummu Salamah, kemudian Zainab bintu Jahash. Nah, yang ada di mana Pak? Di pinggir-pinggiran itu tuh yang ada tiang-tiangnya, itulah yang disebut dengan ahlus suffah. Orang-orang yang tidur di masjid, yang mereka tidak memiliki rumah dan tempat tinggal ya. Mereka makan kalau dikasih makan, kalau nggak dikasih makan mereka kelaparan. Makanya Abu Hurairah bilang ya, dan Abu Hurairah di antara sahabat yang nikahnya telat ya. Abu Hurairah bilang bahwasanya aku dahulu orang-orang ini kan kondisinya di Madinah. Orang-orang Madinah mereka sibuk di pertanian kurma. Orang-orang muhajirin yang backgroundnya orang Mekah, para pedagang, mereka nyari pasar, dagang di pasar. Saya ngapain? Saya nuntut ilmu. Saya tuntut ilmu sampai seandainya kelaparan, guling karena Bapak rasa lapar yang dirasa. Dalam kesempatan yang lain bahwasanya Abu Hurairah juga pernah kelaparan ya, kemudian apa Pak? Untuk mengganjal rasa laparnya, ketika Abu Bakar lewat ditanya, Abu Bakar bagaimana tafsir ayat ini? Tanya masalah agama supaya menghilangkan rasa lapar. Kalau kita kebalikan, nggak fokus belajar agama karena lapar kita. Itu jam segini Ustaz kelamaan. Ibu-ibu aja. Tapi Abu Hurairah nggak, justru lapar, gimana lapar ini dihilangkan, nanya sama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar jalan lewat Umar juga jalan. Nah, di atas mana Pak? Lurusannya rumahnya Abu Bakar ya. Abu Bakar tuh qadarullah lasernya nggak ke bawah ya. Itu. Ya. Ya, apa namanya? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau jelasin yang sebelah mana nih? Oke, sini dulu ya. Ini. Oh, mana Pak?
Wah, nggak kena ya. Ya, nah, intinya gini aja. Ini kan rumahnya Abu Bakar ya. Ah, di daerah sininya sekarang ada yang disebut dengan masjid apa, Pak? Gomamah. Ada masjid Gomamah. Biasanya tuh orang umroh di situ diajak muter. Ah, ini masjid Gomamah nih dulu tempat apa, Pak? Salat salat Id Nabi, kemudian habis itu salat apa? Salat istisqa. Makanya kenapa para ulama bilang Nabi itu kalau mau sholat id berangkat pulang jalurnya beda. Berangkat dari mana? Rumahnya Nabi di Aisyah mana? Di sini. Berangkat lewat sini, pulangnya lewat mana? Dari masjid sini pulang ke rumah Abu Bakar dulu. Muter lewat bawah ke sini gitu. Jadi berangkatnya dari rumahnya Aisyah dari mana? Dari sini ke Masjid Gomamah di sini. Pulangnya dari Masjid Gomamah kemana? Lewat mampir ke rumah Abu Bakar. Makanya kata para ulama, boleh nggak orang kalau hari Id itu berkunjung, kunjung ke tetangga, kunjung ke saudara. Beberapa para ulama menyebutkan kenapa Nabi berangkat dan pulang pergi beda jalan, karena Nabi mau silaturahmi ke rumah mertuanya, yaitu siapa? Abu Bakar. Meskipun antara anak sama mertua cuma apa? Beda ini aja, nih rumahnya Aisyah, ini rumahnya Abu Bakar. Nah, sekalian rahimanallahum, ini diantaranya. Kemudian yang selanjutnya di sini banyak, ya banyak sahabat siapa Pak? Ahli sufah. Kemudian diantaranya makanya pernah kita sampaikan Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang ya berjalan ya untuk menempuh suatu jarak dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man roha ilal masjid, siapa orang ke masjid keluar tujuannya untuk illa liya'lam aw liyu'allim, mengajar atau belajar atau mengajarkan ilmu, maka pahalanya akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji. Orang keluar ke masjid tujuannya untuk belajar agama atau tujuannya untuk belajar atau mengajarkan agama akan dapat pahala apa Pak? Haji. Pertanyaannya, Nabi kalau ke masjid butuh waktu berapa lama? Cuman butuh, pertanyaannya salah Ustaz, gimana? Butuh berapa langkah gitu. Hanya cukup satu langkah sudah masuk masjid. Berarti ketika Nabi Aisyah ke masjid kemudian ngajarin ilmu, itu dapat pahala haji. Kita berangkat dari rumah di pagi ini, niat pertama sholat subuh, niat yang kedua belajar agama, pulang-pulang insya Allah dapat pahala haji. Seperti itu, amin. Nah sekarang dari sisi mana ketawaduannya, zuhudnya? Ini Pak, ukuran rumahnya. Rumahnya Aisyah itu lebarnya 5, panjang apa lebar Pak? Satu sisi 5, satu sisi yang lain 6. Jadi total luasnya adalah 30 meter, 5 kali 6. 5 kali 6 itu dibagi 2, terasnya 2,5, dalamnya 3,5. Jadi intinya rumahnya adalah 3,5 kali 5, berapa? 15 meter. Ini mungkin kalau zaman sekarang kamar kita kali Pak ya. Ya, kamar seperti itu. Kemudian tingginya ya disebutkan ya oleh para ulama, di sini dikatakan tingginya itu sekitar 2 meter. Ya, 2 meter Pak, mungkin segini kali ya tingginya. Nah, kemudian bagian atasnya itu dari apa Pak? Daun pohon kurma. Nah, kemudian setelah itu temboknya ya dari tumpukan bebatuan. Nah, yang berwarna hitam ini adalah horden tirai. Disitulah Aisyah kalau pas ngapain Pak? Nabi iktikaf, Nabi nyender, kemudian disisirin, itu di titik itu. Dan di titik itulah dulu Nabi di hari Senin subuh terakhir nengok sahabatnya. Sahabatnya ngelihat, senyum, Nabi senyum, sahabat seneng. Kayaknya Nabi mau sholat
subuh mau ngimami, Abu Bakar mundur. Dikira Nabi sudah enakan mau ngimami, ternyata Nabi ngasih isyarat untuk lanjut. Itu pertemuan terakhir. Kadang saya mikir, Pak, apakah memang begitu ya? Orang kalau mau pergi, awalnya Nabi sakit keras sampai pingsan-pingsanan. Di hari Senin enakan sampai keluar jalan ke sini. Sahabat menduga beliau mau ngimamin sholat subuh. Duhanya beliau nggak ada. Duhanya beliau meninggal. Nah, seperti itu. Saya nggak tahu. Sekarang saya nggak tahu secara itu. Saya nggak tahu. Pokoknya yang terjadi di kehidupan Nabi begitulah. Kayak seperti cerita kita, awalnya sakit, tiba-tiba enakan, Ustaz. Kok habis itu apa? Oh, segala langsung seperti itu. Ini rumahnya siapa, Pak? Rumahnya Aisyah, dan pintunya juga dari itu. Nah, ini terasnya. Ya, ini yang disebut tadi zuhud dan qanaah. Oke, taib. Kenapa? Nah, kemudian ala kiblat. Nah, ini kan ada mapnya tuh Masjid Nabawi. Jadi keluar selangkah blek langsung masjid Nabawi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di kamarnya, beliau dimakamkan di sini. Kemudian setelah itu dikasih apa? Sitara min kumas, dikasih horden ya dari apa namanya, dari tikar, dari bahan ya. Kemudian ini tempatnya Aisyah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di rumahnya. Nah, kemudian setelah itu ketika Abu Bakar meninggal, apa, Pak? Abu Bakar dimakamkan di sampingnya, dan ini sisa kamarnya. Terasnya yang tadinya dari apa, Pak? Dari apa namanya, pelepah kurma, pohon kurma, daunnya. Nah, sekarang diganti menjadi apa? Ya, susunan tembok. Ini kamarnya Aisyah. Dan setelah Umar wafat dimakamkan, kamarnya Aisyah tinggal sekitar 1 meter kurang. Ini sampai akhir hayat, inilah kamarnya Aisyah. 1x5, Pak. Dengan segala keterbatasan, Aisyah sabar. Dengan segala keterbatasan, Allah ridhai Aisyah, dan disebutkan Sayyidu Nisa'i Ahlil Jannah. Ya, di antara pemuka wanita ahli surga Aisyah. Dari sini kita mikir, Pak, ya Allah, dengan kehidupan seperti ini mendapatkan keridhaan Allah. Kita punya banyak keutamaan, karunia ya, yang Allah titipkan kepada kita. Kita dapat apa di sisi Allah? Apa yang bisa kita peroleh dengan yang kita miliki? Aisyah dengan seperti ini ya disebutkan Sayyidun Nisa'i Ahlil Jannah. Ya, kamu laminar rijal kathir. Ya, yang lengkap dari laki-laki itu banyak, yang lengkap dari perempuan diantaranya Aisyah. Kemudian ditutup, Pak, di sini. Ya, kemudian ditutup. Ini Abu Bakar, Nabi, Abu Bakar, Umar. Nah, kesalahan sebagian kaum muslimin ketika mau ngucapin salam tuh di Masjid Nabawi kan ya. Masuk dari pintu yang sebelah mana, Pak? Sebelah kiri. Kemudian area apa namanya, jalan ngantri gitu. Mereka kalau diperhatikan itu makanya kan suka lama tuh, Pak ya, suka lama gitu. Setelah saya perhatikan, mereka justru berhentinya di titik yang agak jauh, padahal itu titiknya Umar. Kalau titiknya Nabi itu kan ada 3 lubang, Pak ya. Ya, ada 3 lubang. Lubang apa? Tempat sholawat kepada Nabi, sholawat kepada Abu Bakar, sholawat kepada Umar. Harusnya itu antriannya itu sudah dari awal. Cuman orang itu kadang nunggunya di yang terakhir. Dikirain itu yang terakhir yang punya Nabi. Punya Nabi itu yang lurusan Nabi itu yang mana? Yang pertama justru. Ada tulisannya betul. Seperti itu kita ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ya, ini makam beliau. Kemudian ini adalah apa namanya, sisa rumahnya Aisyah. Sampai kemudian Aisyah tersebut wafat. Nah, sekalian rahmanallakum. Kemudian setelah apa namanya, setelah apa namanya, Aisyah wafat, pintu yang ada di sini ditutup. Ya, pintu yang ada di sini ditutup. Kemudian setelah itu dibangunlah ini, Pak, kotak ini.
Ya, kotak Nabi, ya kotak rumahnya Nabi itu dikotakin. Seperti ini, kotak hitam di tembok di seluruh area sisinya, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke tembus ke makamnya Nabi. Masuk makamnya Nabi kan. Kemudian setelah itu selanjutnya ini bentuk gambarannya seperti ini. Nah, kemudian kotaknya ini kotak hitam, lalu dibikin apa Pak? Ya, dibikin agak sudut gini, karena dulu agar menghindari manusia sholat langsung ke sini. Kemudian selanjutnya dibikin berlapis. Nah, ini kotak yang pertama, kemudian lapis yang kedua, ya, kemudian setelah itu, ya, nah, dan seterusnya. Jadi Bapak sekalian rahimanallah yakum, ya, kesimpulannya, ya, di antara faedah tambahan yang bisa kita pelajari, Nabi, ya, dimakamkan di rumah beliau. Yang kedua, rumah beliau tetap apa adanya. Kemudian yang ketiga, rumah beliau sudah dilapisi beberapa tembok. Dan yang selanjutnya, tidak ada orang yang bisa nyampe ke situ. Kalau seandainya ada orang bicara ketika ke sana, kemudian ke makam Nabi, ya, kemudian setelah itu segala macamnya. Ini yang menyampaikan adalah yang menjadi imam dan khotib di Masjid Nabawi. Tulisan-tulisan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim itu sering dibawakan muqaddimah oleh Syekh Sudais. Seperti itu. Nah, dan seterusnya. Sekalian rahimallahikum. Kemudian setelah itu dikasih ini di atasnya. Poin terakhir kesimpulannya tadi adalah kita belajar dari Aisyah Bapak, kezuhudan dan qanaah. Dengan berbagai macam kondisi beliau meraih derajat wanita mulia di surga. Sekarang apa yang kita miliki bisa sejauh mana, ya, mengantarkan kedekatan kita kepada Allah. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, mungkin ini yang bisa sampaikan. Silakan jika ada yang kurang jelas.